Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati dosen kita Bapak Muhammad Umar Maya Putra SEMSI, dan pada video ini kami akan menjelaskan isi dari paper kami yang berjudul Strategi UMKM berbasis inovasi lokal dalam mendukung ketahanan pangan regional daerah Medan. Langsung saja masuk ke abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi yang diterapkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang mengedepankan inovasi berbasis kearifan lokal dalam memperkuat sistem ketahanan pangan di Kota Medan. Seiring meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim, urbanisasi dan ketergantungan pasokan luar daerah, sistem pangan lokal menjadi rentan. Dalam konteks ini, UMKM bukan hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam membangun sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Ketahanan pangan merupakan isu yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di Kota Medan, proses urbanisasi dan dinamika ekonomi telah mengaruhi pola konsumsi dan distribusi pangan. Keterbatasan ruang untuk produksi serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menimbulkan kerentanan terhadap sistem pangan lokal. UMKM memiliki posisi strategis dalam menghadirkan solusi inovatif melalui pendekatan berbasis budaya lokal. Tidak hanya sekedar menyediakan makanan yang bergizi dan terjangkau, UMKM juga berperan dalam pelestarian kuliner tradisional serta penciptaan lapangan kerja. Meski demikian, terdapat sejumlah hambatan seperti rendahnya adopsi teknologi, keterbatasan akses terhadap bahan baku, serta minimnya kemampuan digital pelaku usaha yang perlu diatasi melalui pendekatan sistem dan kolaboratif. Selaras dengan arah pembangunan nasional, strategi pemberdayaan UMKM dalam ketahanan pangan ini mendukung pelaksanaan Asa Cita Presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029, khususnya pada misi untuk mewujudkan kedaulatan pangan rasional, memperkuat ekonomi kerakyatan, mempercepat industrialisasi desa, dan menjamin keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil dan mikro. Pendekatan inovatif yang berbasis potensi lokal menjadi salah satu fondasi dari pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, strategi ini juga sejalan dengan visi pemerintah Kota Medan yang menjadikan Medan sebagai kota kolaborasi yang inklusif, maju dan berdaya saing, serta mendukung misi Gubernur Sumatera Utara dalam memperkuat UMKM pelestarian budaya lokal dan pengembangan ketahanan pangan berbasis komunitas. Sinergi antara kebijakan nasional dan daerah ini memperkuat pentingnya UMKM sebagai aktor utama dalam sistem pangan regional yang tangguh dan mandiri. Dari inti pendahuluan ini, saat ini ketahanan pangan di kota-kota besar seperti Medan menghadapi tekanan berat. Penyebabnya antara lain urbanisasi yang cepat, perubahan iklim, dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Di tengah situasi ini, UMKM hadir sebagai solusi penting, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga tradisi, kuliner lokal, dan penyediaan pangan yang terjangkau dan bergizi bagi masyarakat. 2. Tinjauan pustaka. Ketahanan pangan menurut FAO atau 2020 terdiri dari 4 pilar utama: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Sementara itu, Chambers atau 1997 mendefinisikan inovasi lokal sebagai pendekatan yang menyesuaikan solusi dengan potensi, kebutuhan, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Schreiber atau 2022 menyoroti bahwa UMKM yang berbasis budaya lokal menunjukkan tingkat ketahanan yang lebih tinggi dalam menghadapi berbasis krisis, terutama di sektor pangan. Hal ini menjadi landasan bahwa kearifan lokal bukan hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi yang adaptif. 3. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan
mengevaluasi sejauh mana kontribusi UMKM berbasis inovasi lokal terhadap ketahanan pangan di Kota Medan. Sumber data utama meliputi publikasi resmi dari BPS Sumatera Utara dan Kota Medan, laporan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, studi pustaka yang relevan, dan teknik analisis dilakukan dengan menelah pertumbuhan jumlah UMKM serta tenaga kerja sektor pangan, mengkaji tingkat digitalisasi UMKM, dan menganalisis keterkaitan antara indikator dan kuantitatif dan dimensi ketahanan pangan. Dari metodologi ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Data kami ambil dari BPS Sumatera Utara, Dinas UMKM Medan, dan beberapa literatur kami menganalisis pertumbuhan UMKM, digitalisasi, dan sebagaimana semua itu berpengaruh terhadap keempat pilar ketahanan pangan tadi. Keempat, hasil dan pembahasan. UMKM di Kota Medan menunjukkan beragam bentuk inovasi lokal, antara lain produksi makanan tradisional seperti sate ayam Medan dan rendang jengkol, penggunaan kemasan ramah lingkungan seperti daun pisang dan anyaman bambu, strategi pemasaran dengan narasi budaya dan penggunaan media sosial, dan kontribusi terhadap ketahanan pangan terlihat dalam 4 pilar, yaitu ketersediaan atau bahan baku lokal, akses harga terjangkau, pemanfaatan, menutrisasi dan sesuai budaya, stabilitas model produksi berkelanjutan, dan tantangan yang dihadapi meliputi ketidakstabilan pasokan bahan baku, keterbatasan teknologi produksi, literasi digital, dan keuangan yang rendah. Strategi yang mulai diterapkan antara lain pelatihan digital branding, kolaborasi lintas sektor, penggunaan platform e-commerce lokal, pendekatan berbasis narasi budaya meningkatkan daya tarik produk. UMKM seperti ayam Medan, sate ayam Medan, memanfaatkan promosi berbasis budaya melalui media sosial dan sistem pre-order dengan logistik lokal. Data pendukung dari BPS. Di sini saya akan menjelaskan data-data tersebut, yaitu jumlah UMKM di Medan banyak, yaitu 3.505 unit. Tenaga kerja yang diserap juga besar, yaitu lebih dari 51.000 orang. Artinya UMKM sangat penting untuk ekonomi masyarakat Medan. Tapi penggunaan internet oleh UMKM masih rendah, kurang dari 30%. Ini menunjukkan masih banyak pelaku UMKM yang belum paham digital atau belum online. Di Sumatera Utara, 29% tenaga kerja masih di sektor pertanian, dan pertanian menyumbang sekitar 23% ke PDRB. Ini artinya sektor pangan masih penting, tapi butuh inovasi dan dukungan. Industri kecil hanya tumbuh 3,21%. Pertumbuhannya masih lambat, jadi perlu dukungan teknologi dan pelatihan. Dan akses modal UMKM rendah, kurang dari 40%, dan akses pasar digital juga rendah, kurang dari 30%. UMKM butuh bantuan supaya bisa naik kelas. Jadi, kesimpulan dari data tersebut, UMKM di Medan sangat penting untuk ketahanan pangan, tapi mereka masih banyak tantangan seperti belum melek digital, akses modal terbatas, dan pertumbuhan yang lambat. Jadi UMKM perlu didukung dengan pelatihan, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Inti dari kesimpulan ini yaitu, berdasarkan penelitian kami, UMKM di Kota Medan yang mengusung inovasi berbasis kearifan lokal ternyata punya peran besar dalam memperkuat ketahanan pangan. Misalnya, mereka pakai bahan baku lokal, kemasan ramah lingkungan, dan cara promosi yang mengangkat budaya. Ini semua berdampak positif terhadap ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan di masyarakat. Meskipun ada tantangan seperti teknologi yang terbatas, bahan baku yang kadang tidak stabil, dan rendahnya kemampuan digital, UMKM di Medan sudah mulai bergerak, misalnya dengan pelatihan digital, kolaborasi antar sektor, dan mulai masuk ke e-commerce lokal. Jadi, bisa disimpulkan bahwa strategi UMKM berbasis lokal ini bukan hanya memperkuat ekonomi rakyat, tapi juga mendukung kedaulatan pangan nasional. Sesuai dengan visi pemerintah,
pusat maupun daerah. Ini bukti kalau potensi lokal bisa jadi kekuatan nasional. Jadi sarannya yaitu peningkatkan literasi digital dan keuangan. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu menyelenggarakan pelatihan rutin bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan digital marketing, pencatatan keuangan, dan manajemen usaha. Dukungan akses teknologi dan infrastruktur produksi. Perlu adanya fasilitas bersamaan bagi UMKM sektor pangan agar mereka dapat meningkatkan kualitas produksi tanpa harus menanggung biaya teknologi sendiri. Penguatan kemitraan dan kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi antara UMKM, akademik, komunitas kreatif, dan pemerintah daerah perlu diperluas untuk mendukung inovasi berbasis kearifan lokal, termasuk dalam hal pengemasan, promosi, dan ekspansi pasar. Pengembangan rantai pasok lokal yang stabil untuk menjaga ketersediaan bahan baku. Perlu dibangun jaringan pasok yang lebih efisien berbasis komunitas seperti koperasi petani atau mitra lokal yang berkelanjutan.